Halo guys, halo kembali lagi di Spill. Kali ini kita makan nasi kotak ya, masak nasi kotak. Kita buka apa ya menunya? Tara, ada jeruk, ada keripik, ini ada sate ya, sate, ada bumbu cabenya. Ini apa ya? Kayaknya sih daging ayam deh. Ini bukan kambing ya, ayam nih. Ini ada nasinya. Nasinya apa nih ya? Oke, nasi biasa kayaknya ya. Oke, ini nasi biasa. Jadi appetizernya itu ya, apa atau looksnya lah gitu ya, biar menarik, dikasih daun pisang gitu ya. Oke. Baik, kita makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buka sambalnya nih. Mau peletak gitu, gue takut dah kalau peletak gitu, kena mata lagi. Bukan gede kan, gede banget bunyinya, pokok ini kan. Alhamdulillah nggak berantakan. Ini ya sambal peletak, siap-siap kaget. Pakai ini aja, ini kan ada sate. Jadi memang dibutuhkan kecerdasan untuk membuka makanan. Di satenya nih guys. Oke, baunya sih enak nih. Baunya enak guys. Bau bawang, ada bawangnya gitu. Oke. Sikat guys. Ini saya buka aja biar teman-teman lihat juga ya. Agak ke bawah dikit deh. Nah, satenya kita pakai inilah. Jadi nggak kelihatan soalnya. Oke, kita makan. Kita mulai dari satenya dengan cabai. Coba ya, ini ayam apa daging kambing gitu? Kayak sih nggak mungkin kambing. Kambing kan kambing. Wow. Aku suka kambing. Kambing tuh enak. Daging yang paling aku suka itu sama daging kambing, 2 daging sapi, 3 daging domba, 4 daging kebo. Oh iya, daging ayam belum sama ikan. Bukan semua lah. Tapi dia nggak pakai sate yang tebel ya, tusukannya gitu kayak sate ayam aja, dia kecil. Karena saya juga udah curiga, kok ini bumbunya bumbu kecap kan, biasanya kalau ayam itu kan bumbu kacang gitu kan. Kambing beneran. Kita sambil ngomongin tujuan lah ya. Ini menurut saya tuh tujuan tuh sangat penting. Bagi organisasi maupun bagi kita sebagai individu. Karena dengan punya tujuan, kita punya arah. Kita mau ngapain? 2 tahun lagi mau ngapain? Kalau kita nggak punya tujuan, kita bingung guys mau ngapain. Begitu.
tapi kita punya tujuan juga punya alternatif lain. Karena pengalaman saya kalau tujuan satu nggak bisa kecapai atau ada hambatan, kita nggak kecewa, kita masih bisa naruh atau ya udah fokus ke tujuan lain gitu. Soalnya kalau kita teman hanya punya satu tujuan, pasti kita kalau ada hambatan pasti ya, namanya juga hidup, pasti ada aja hambatan. Kita nggak stres, nggak terlalu dikendalikan oleh orang lain misalnya gitu kan. Maksudnya gini ya, misalnya saya mau jadi profesor, saya udah PS3 gitu kan, terus misalnya nih oknum, kalaulah pimpinan yang di kampus atau siapalah, terus ada banyak macam deh gitu kan, karena tahu tujuan saya tuh pengen banget jadi profesor misalnya, terus harus ya begitulah, harus mengemis-kemis, mohon-mohon, atau harus nyogok atau apa gitu. Nah sedangkan mungkin kita juga terbatas kemampuannya gitu kan, finansialnya masih banyak kebutuhan, masih banyak harus diurus gitu kan. Ya udah, akhirnya ya kita nggak usah terlalu ngoyo, cari aja tujuan yang lain gitu. Jadi gitu guys, jangan terlalu maksain diri. Kalau nggak bisa ya udah. Karena kalau kita terlalu tergantung sama orang juga, kita susah sendiri. Karena tujuan kita tuh udah dikendaliin, kita tergantung gitu. Saya nggak mau tergantung sama orang, sama Allah aja saya tergantungnya. Kalau enggak ya dikendaliin hidup kita, nggak bebas. Kita mau bagus apapun juga, kalau begitu sistemnya sulit kita berkembang guys. Anjing putar haluan aja anaknya yang memang sekiranya kita bisa capai gitu kan. Masih banyak guys, hidup tuh nggak cuman satu doang, tujuan bisa banyak. Kalau gagal juga biarin aja, cuek aja. Atau juga gagalnya bukan karena dari kita, karena sistemnya gitu kan, jadi biarin aja. Jadi gitu guys, sharing dari saya tentang tujuan. Jadi nggak usah takut punya tujuan, kita harus punya tujuan. Kecewa itu tergantung sikap kita, apa mau kecewa apa kagak. Kalau kita bisa dewasa menyikapinya, ya kayak nggak apa-apa. Yang penting kita masih hidup, masih bisa terus usaha, masih bisa kerja. Itu aja guys, tetap positif pikirannya, semangat gitu. Oke, makasih ya udah nemenin makan ya. Sampai jumpa lagi. Saya makan dulu nih.